Jadi ini bisa kita lihat semua nih. Caranya tadi, klik tabel kelasnya, tabelnya yang mau dilihat apa, lalu klik kanan to data. Maka dia akan muncul nih datanya. Nanti bisa ditambah di sini, mau ditambahin nggak? Bisa add kolomnya, mau ditambahin apa ininya. Bisa seperti itu. Tuh, ya jadi yang di sini bisa dirubah, yang di sini juga bisa dirubah. Oke, ada yang ingin bertanya silakan. Yang ingin tanyakan dulu. Tadi siapa SMK 5 Bekasi siapa? Jangan gunakan nama sekolah, Pak, sebaiknya. Kayaknya Pak Nursin itu. Oh, Pak Nursin. Ada yang tanyakan, Mangga? Silakan. Sebelum kita lanjut. Kalau mau bertanya silakan, Pak. Dinyalakan aja mic-nya. Yang ingin tanyakan nggak? Ya. Nah, nanti setelah ini ya kita inilah perpisahan, perpisahan daring, Vikon, Vikon perpisahan. Nah gitu ya, Bapak Ibu ya. Nih, udah nyambung nih artinya. Masalahnya harus nyambung dulu. Mau tanya, enggak? Kalian dinyalain aja mic-nya, kan? Ya, halo. Silakan Pak Rian. Iya, Pak. Bu. Ya, saya mau tanya, Bu. Ibu kemarin ngasih kan DB sekolah DB sekolah B ya. Yang di LK itu beda, Bu. Ininya apa namanya? Table-tablenya terutama dari dan user. Di situ ada user di LK, Bu. Iya, Pak. Kemarin sudah pada saat Pikon sudah saya jelaskan bahwa yang di LK itu yang lengkapnya, apa namanya, si database-nya. Ada user, kita nggak bikin user karena kita nggak akan bikin login di codingnya. Kenapa? Karena kita keterbatasan waktu, Pak, gitu ya. Yang sekarang ini kan sebenarnya semuanya itu yang untuk menjawab ini, Pak, yang soal waktu sesi 1 dulu ya. Sebenarnya adalah yang soal sesi 1 dulu itu. Yang kita bikin aplikasinya yang ini, Pak. Oke. Pak Tarian nih, yang waktu sesi 1 dulu ya. Nah, seperti yang di Vicon sebelumnya sudah kami jelaskan bahwa sebenarnya kita mau bikin ini sesuai dengan batasan sistem si soal yang ini. Yang dulu di sesi 1 dulu kan kita udah bikin tuh objeknya, metodenya, atribut ya. Nah, sekarang sebenarnya kita berdasarkan itu kita bikin aplikasinya gitu. Sementara pada sesi 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu sudah belajar gimana caranya bikin user interface, gimana caranya pakai if, gimana caranya pakai for segala macam. Nah, sebenarnya di sesi 6 itu adalah memadukan dari sesi 1 sampai 5. Jadilah dia sebuah aplikasi. Tapi ada database-nya. Nah, si database-nya itu kita setengahnya, Pak. Sebenarnya nggak semua itu. Jadi yang di LK itu ya kan ada tabel ini ya, kita buka LK-nya coba. Bapak Ibu kita lihat LK-nya dulu. Bentar ya, saya buka dulu LK-nya. Nah. Belum kelihatan ya? Kelihatan belum? Belum ya? Dah? Nah, nih. Ya, lembar kerja 6. Itu kan kita di database-nya Bapak Ibu, yang di LK ini ada kelas, ada mapel, ada jurusan, ada nilai, ada murid, ada user ya. Nah, yang user nggak usah dibuat dulu. Ini nggak usah kita pakai. Sebenarnya pun ini masih kurang, ada guru harusnya kalau sesuai sistemnya ya. Nah, ini kita hanya buat setengahnya lah Pak ya, setengah dari si batasan sistem yang ada di soal. Kenapa? Kita keterbatasan waktu biar nanti yang lengkapnya kita akan lakukan, kita akan buat pada saat nanti tahun depan Bapak Ibu dipanggil lagi untuk penguatan kompetensi sebelum UKK. Nah, di situ kita akan bikin lengkapnya. Yang sekarang kita setengahnya dulu. Gitu. Karena yang diklat daring ini diklat dasar sebenarnya. Gitu ya, Pak ya. Nah, jadi dibuat aja cukup kelas, mapel, murid, nilai. Tapi yang di murid, yang pon ini ganti dengan jenis kelamin aja. Nanti nggak ketahuan jenis kelaminnya apa lagi siswanya ya.
Kasihan kalau nggak ketahuan. Ya, gitu. Gitu ya. tabel nilai Ya gimana itu Pak? kemarin bikin dinilai ya Bu. Kita Gimana? Gimana? tabel nilai kemarin Ibu bikin ID itu nggak ada ID nilai. Pakai Oh, ID nilai primary key-nya aku yang di sini. oh jadi tapi yang di situ nggak ada Bu, yang di LK. Iya, Pak, tambahin aja Pak. Yang dinilai, Ya. tambahin ID nilai untuk primary key, ya. Jadi kita lihat ulang nih. Kita lihat ulang si PHP adminnya. Yang nilai itu, ini Pak ya, yang nilai, ID nilai, NIS, kode jurusan, kode kelas, kode mapel, NA. Ya, nah yang di LK yang nggak ada itu ID nilai, tambahin aja. Ya, gitu. Itu untuk ini primary key. ID nilai itu hanya Sih, untuk Bu. primary key aja. Ya, gitu. Oke. Nah, gitu. Ada Ya. lagi? Lalu direlasikan. Jangan lupa pada saat membuat relasi di tabel nilai ini dikasih indeks-indeks dulu ya. NIS, kode jurusan, kode kelas, kode mapel. Ini kan jadi foreign key. Nah, dikasih indeks-indeks dulu. Gitu. Gitu ya, Pak. Bu, ada lagi yang ingin tanyakan? Enggak? Silakan. Nah, ini salah satunya kenapa kita bikinnya pakai MySQL. Kalau di NetBeans kita bikinnya, simulasinya itu harus pakai ini, coding konsol. Repot lumayan, ya. Nah, makanya kita pakai MySQL karena lebih mudah aja cara pemakaiannya. Gitu. Itu sebenarnya alasannya ya. Dan lagi ada di unit kompetensinya soalnya. Itu. Ya, Bapak Ibu. Ini ya. Jadi ini si data database-nya si NetBeans begini kelihatan. Kalau dia sudah connect, maka yang database yang ada di NetBeans dengan database yang ada di SQL akan sama isinya. Apapun yang kita tambahkan di MySQL nanti akan muncul di yang si database NetBeans-nya karena dia sudah tersambung, sudah terhubung. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, masalahnya hubungkan dulu. Selama ini belum terhubung, Bapak Ibu belum bisa coding. Gitu. Makanya terhubung dulu. Nah, supaya terhubung, bagi yang kemarin trouble menghubungkannya ya, yang ada comment cannot establish itu. Nah, coba CSMPP-nya, portnya disesuaikan dengan default aja. Misalkan 3306. Cara ngecek port default ini dari sini. Nih, port MySQL-nya. Tuh, karena dia nyambung ke port MySQL ya. Port MySQL ini adalah pada saat ini koneksi di sini. Nih, karena rata-rata permasalahannya itu, kita lihat. Ya, kalau kita sudah add, nah begitu kita next, nah ini permasalahannya di sini. Database dicek, namanya harus sama persis, huruf besar, huruf kecil, yang dengan yang di MySQL. Ya, nama database itu ini contoh nih, DB sekolah. Ya, maka ini. Lalu berikutnya cek juga username. Bapak Ibu, saya sarankan gunakan aja yang defaultnya adalah root. Begitu menginstal si MySQL-nya, itu pun sama dengan portnya. Kalau portnya 3306, tulis di sini 3306. Nah, pada saat nginstal jangan diganti-ganti portnya yang ini. Gitu. Waktu di cloud database kan kita sudah belajar cara mengganti port, ya. Gitu. Nah, gitu baru tes koneksi. Tes koneksinya sukses nggak? Nah, selama ini belum sukses ya enggak akan bisa nyambung, ya. Jadi gitu. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui lagi, ya, yang kita pakai ini tetap JDBC. Kemana ada pertanyaan di kelas ini atau di kelas satunya? Yang kita pakai ini tetap JDBC, ya. Jadi kita menggunakan JDBC MySQL, tetap JDBC. Tetapi karena yang kita gunakan adalah NetBeans 11.2, maka dia nggak ada di library-nya. Tuh. Nggak ada di library-nya. Kalau kita klik add library, nah ini dia nggak ada nih. JDBC MySQL di sini. Tuh, adanya dia Postgre. Ya. Nah, jadi akan sedikit berbeda kalau kita pakai PostgreSQL ya, maka kita gunakan yang JDBC MySQL. Nah, karena belum ada si library-nya, maka kita add. Kita download dulu si JConnector. JConnector itu sebenarnya JDBC juga sama. Makanya ini JDBC MySQL tuh. Di sininya ya, di servisnya ini tuh JDBC 2 MySQL. Nah gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu langkah berikutnya
kalau sudah, ya ini kita tutup aja dulu ini yang SQL-nya ya, biar nggak bingung. Nah, kalau sudah, kita buka lagi project yang kemarin. Nih, ya, yang nilai sekolah itu kita buka. Kemarin kita bikinnya apa sih? Penilaian siswa ya. Nah, yang kita buka yang ini ya. Yang kemarin sudah jadi sampai menu kan. Ya, yang ini. Coba kita lihat dulu, kita jalanin dulu. Yang penilaian siswa ini kita buka, yang project kemarin kan. Ininya sudah jalan. Nih. Ya, baru kita masuk ke sini. Nah, baru kita mau bikin dalamnya kan. Nah, ya. Ini saya kasih contoh dua data, nanti sesuai dengan angkanya Bapak Ibu cukup membuat untuk data siswa, data jurusan, data kelas, data mapel. Penilaiannya nggak usah, nggak apa-apa. Ya, karena kita keterbatasan waktunya. Tuh, nanti lengkap semuanya kalau dipanggil di BMTI. Ya, tahun depan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita buka yang penilaian siswa ini ya. Lalu jangan lupa ini di library-nya di-add dulu. Ya. Jadi di project yang penilaian siswa, Bapak Ibu kita add library-nya. Klik kanan, add JAL folder. Ya. Add JAL folder, masukin si MySQL connector-nya. Nih, yang ini ya, kita masukin supaya dia masuk ke sini. Dia ada di sini. Tuh. Ya. Si MySQL connector Java-nya masuk ke library. Tuh, masuk ke library. Nanti supaya bisa dipanggil ini paket-paket com.mysql. Nah, ini akan kita pakai koneksinya ya. Semua paket ini nanti akan kita ambil ke dalam project kita. Maka dia dimasukkan dulu ke dalam library ya. Nah, gitu Bapak Ibu ya, langkah berikutnya. Jadi saya rangkum nih, saya tulis di Word ya. Langkahnya ya. Yang pertama, membuat aplikasi desktop. Satu, bikin database di MySQL ya. Sampai ada koneksinya segala macam. Lalu yang kedua, bikin project NetBeans. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ngut? Kelihatan ya? Bikin project baru di NetBeans. Nah, kalau sudah bikin project baru di NetBeans, Bapak Ibu hubungkan dulu. Hubungkan MySQL ke Java. Ya, download JConnector. Klik aja download yang ada di situ ya. Udah download JConnector, ini di-add. Di-add ya, kalau sudah di-add, nah, atur port, nama database, ya. Setelah itu nama user sama passwordnya, ya, sesuai dengan yang diinstal. Nah, kalau sudah, baru add ke library di project NetBeans ya. Projectnya file.jar JConnector-nya. Nah, ini ya, langkah-langkahnya. Nah, kalau sudah kita add ke sini, baru kita bikin form untuk ini, menu yang ini tadi. Nih, menu yang data jurusan, data kelas, data siswa, mapel ya. Nah, ini kan baru jadi segini. Nanti kan kita mau bikin form, begitu diklik data jurusan muncul data jurusan. Jadi kita harus bikin form baru. Berarti kita bikin J internal frame form ya. Ini ya. Paketnya kita bikin new J internal frame form. Kita kasih nama di sini misalkan form jurusan. Nah, ini terserah namanya Bapak Ibu. J internal karena mau masuk ke menunya. Ya. Kalau udah finish. Nah, kalau udah ini Bapak Ibu kita seperti biasa diatur dulu properties dari J internalnya apa aja. Yang kemarin itu icon, maximizable, resizable ya. Supaya ada
closable-nya mana? Nah, nih closable jangan lupa. Ya, gitu. Nah, kalau sudah kita kasih judul ini form jurusan. Ya, mau digedein boleh, mangga. Ya, nah nih. Tuh. Nah, ya. Tuh. Terus kita lihat di jurusan itu kan ada apa aja. Ada kode jurusan sama nama jurusan ya. Ada kode jurusan sama nama jurusan. Kita lihat ke sini ya, kode jurusan, nama jurusan. Masukin nih. Kita mau pakai panel dulu biar bagus boleh. Kamu pakai panel biar bagus ya. Caranya gini. Nih ya, kita kasih warna. Nah, terus ini kita atur lagi propertiesnya, cari border, kita pilih ini. Title-nya kita kasih, itu ya, dibaguskan. Nah, itu ya. Jadi kita kasih nih input data. Nah, terus baru kita masukin nih si labelnya. Ini biar bagus aja. Kita buat di sini apa ininya tadi? Kode jurusan, kode jurusan, ya. Nah, terus kita rapikan ya, biar dia bagus. Nah, langsung masukin lagi nama jurusan. Ya, masukin lagi nih nama jurusan. Oke. Langsung kita masukin lagi kotak text field ya. Ini text field-nya agak panjang. Sama yang ini juga yang bawahnya agak panjang ya. Ini. Nah, langsung kita di teks let ya. Sama ini juga di teks let ya. Langsung kita change variable ya. Change variable name. Kita kasih nama aja TF jurusan. Oke. Yang ini kita change variable name, kita kasih nama aja TF nama jurusan. Ya. Oke. Udah. Kalau udah, kita buat lagi yang berikutnya komponennya yang harus ada itu ya. Ini ada di LK kok langkah-langkahnya. Saya contohin satu, nanti Bapak Ibu yang selanjutnya bikin yang berikutnya. Mapel kelas ya, saya kasih tahu cara mengeditnya. Ini hanya mengedit satu. Kalau satu form jadi, maka satu form jurusan jadi nih ya, Bapak Ibu lengkap nih jadi satu form jurusan. Maka Bapak Ibu akan lebih mudah membuat yang form kelas, form mapel, form siswa dengan refaktor yang jurusan ini. Jadi satu jadi, maka yang lain akan jadi. Nah, makanya kenapa yang anak LKS nasional itu bisa cepat. Karena dia refaktor. Gitu. Ya, etis software. Udah jadi nih form jurusannya. Nah, tampilannya Bapak Ibu mau dipermani seperti ini pakai tabel, ada gambar dan sebagainya kan sudah bisa ya menggunakan panel. Silakan aja itu mah diatur-atur mana Bapak Ibu ya. Nah, lalu berikutnya kita masukkan button ya. Nah, buttonnya biar manis juga kita pakaiin panel juga ya. Kita kecilin dulu. Ini ya. Ini jangan lupa kita kasih warna, mau warnanya sama, mau beda, itu mah bebas aja,
Terserah Bapak Ibu. Ya. Nah, langsung kita propertiesnya, bordernya kita atur. Nih, kita kasih title. Title-nya itu berarti tombol. Ya. Nah, gitu. Langsung dimasukin button. Kan jadinya manis. Paling tidak kalau desain formnya manis ya, ada yang mau beli programnya. Ya. Nah, kalau buat program makanya harus ada ini. Desainnya juga ya harus bagus. Maka harus bisa Photoshop. Nah, kita klik edit text, ini kita buat tambah, langsung yang ini edit text, ubah ya, langsung yang ini edit text, hapus ya. Nah, ini aja dulu, tambah ubah hapus ya, CRUD. Nanti yang cari datanya di BMTI. Begitu Bapak Ibu, lurus dulu di plat yang sekarang ya. Karena kenapa kita kurangin ya? Karena ini kita keterbatasan waktu. Kami memahami bahwa Bapak Ibu sambil kerjain yang lain gitu. Ada PAT, ada segala macam kan? Ya. Nah, ini udah jadi nih tombolnya ya. Nanti kalau tombolnya mau dikasih gambar kan sudah bisa nambahin gambar di tombol. Nah, silakan aja biar bagus ya. Tuh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu mah gimana Bapak Ibu. Nah, kalau udah kita agak perbesar si formnya ini, kita rada besarin ya. Langsung kita masukin ini nih Bapak Ibu. Table data ya. Nih yang ini. JTable, kita masukin table datanya ini ya. Nah, kita taruh sini ya. Kita kecilin aja. Kecilin. Biar nggak terlalu besar ya. Nah, kita kecilin cukup lah ya. Ini kita kecilin lagi. Nah, segini pas ya. Oke. Dan nih jadi ya. Nanti biarin aja ngatur berapa jumlah fieldnya dari coding. Dari codingnya kita. Kita atur berapa jumlah fieldnya sama judul-judul di sini. Judul di title ini kan kode jurusan, nama jurusan. Nah, si table data ini Bapak Ibu, itu adalah untuk membentuk yang kayak di ya, untuk membentuk yang seperti tabel di MySQL ini nih nanti. Tuh, jadi ada tabelnya ini nanti semua datanya muncul di tabel ini, ya. Nah, nanti mengatur jumlah field atau jumlah kolomnya berapa dari codingnya. Nah, gitu. Nah, ini desainnya sudah beres seperti ini, ya. Desainnya sudah beres seperti ini, jangan lupa Ctrl S, takut mati lampu. Ya. Nah, Ctrl S, kalau sudah, maka kita buka dulu di menunya. Di menunya supaya kita tampil dulu ini, kita cek. Nanti jangan-jangan nggak tampil lagi ya. Kita cek dulu. Nanti coding ininya setelah ini ya. Kita cek form menu. Seperti ini. Kita buka form menunya. Kita buka form menu ya. Nah, di form menu kita tambahin di jurusan. Di jurusan kita tambahkan menu item. Menu item dimasukkan ke jurusan. Kita buat di sini form jurusan. Ya. Shortcutnya kalau mau dibikin silakan. Saya bikin aja karena ini di yang kedua 2 ya. Tambahin kontrol. Oke. Nah, gambarnya, ikonnya silakan aja Bapak Ibu bikin. Nanti kan sudah waktu itu sudah kita pelajari ya cara menambahkan ikon di menu biar bagus ya. Silakan. Ini biar cepat aja. Nah, kalau ini sudah, kita tinggal menampilkan untuk manggil si form jurusan ya. Kita klik kanan, event action perform ya. Nah, baru di sininya kita buat ini ya. Ini kita buat, kita panggil form jurusan. Ya, kasih nama aja. Data jurusan.
sama dengan new jurusan ya. Nah, terus kita masukkan dia ke panel ya. J panel 1 titik add data jurusan. Ya. Nah, langsung kita buat data jurusan titik show. Titik show. Nah, ya. Tuh, oke, LS. Nah, sekarang kita jalanin dulu programnya. Kita cek muncul nggak nih si menu jurusannya ya. Kita cek muncul nggak menu jurusannya. Nah, ini cek jurusan. Nah, udah muncul ya. Udah muncul, ini bisa digedein aja. Tuh, udah muncul ya, Bapak Ibu. Nah, ya. Nanti kalau sudah kita hubungkan ke database-nya, sudah kita coding, nanti di sini muncul tuh. Nah, tampilannya lumayan bagus kan ya. Nah, paling tidak enak dilihat. Nah, udah. Kalau udah, sekarang kita masuk lagi ke form jurusannya, ya. Baru kita coding di sini. Asik codingnya ada di dalam LK-nya, ya. Di LK ini sudah saya kopikan, print screen, screen by screen. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tinggal enak ngikutinnya ya. Nah, ini langkah-langkah yang ini ya. Yang tadi saya jelaskan ada semua di LK, ini silakan diikuti aja. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau ditambah-tambah pakai gambar, mas silakan. Itu mah gimana Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita masuk form jurusan, baru kita masuk ke source codingnya ya. Kita masuk ke source coding. Sini Bapak Ibu, ya di form jurusan kita buka source-nya. Nah, kita impor dulu. Kalau impor taruhlah di bawah package, ya, yang paling atas. Nah, impor nih. Ini saya sudah buat supaya Bapak Ibu bisa ngopi tuh. Kan enak. Ada gambarnya, ada yang bisa dikopinya. Biar kelihatan, oh ini naruhnya di mana ya. Nah, ini yang bisa dikopinya, jadi Bapak Ibu akan memudahkan Bapak Ibu. Yang ada di LK kita copy ya, kita masukkan ke sini. Nah, ini impornya ya. Nah, kalau ada tanda gini biarin warning, artinya dia belum dipakai tuh, unused ya, karena memang belum kita masukin. Java SQL Connection itu adalah package-nya Java untuk koneksi dari MySQL ke NetBeans-nya. Driver Manager yang driver kita masukin di library ini. Nih, ini namanya untuk drivernya. Nanti untuk manggil si driver com-nya ya, nih. Ini namanya drivernya si konektor Java. Makanya diambil package-nya. Lalu prepare statement nanti untuk query SQL, result set-nya untuk hasil default table model untuk manggil si table yang ini tadi. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita masukkan impornya, maka langkah berikutnya ikuti aja nih yang ada di LK. Mudah-mudahan gampang ikutinnya. Terus buat coding, ya. Buat coding untuk yang di connection con, ya. Untuk bikin koneksinya. Ya, kita buat koneksinya. Kita ambil aja oh, nggak di copy ya? Udah nggak apa ini makan sedikit aja ya. Nah, kita buat koneksinya ya. Kita buat dulu inisialisasi variabel. Ini saya gini-gini nih, biar ada komen ya. Ini untuk import semua package. Semua package Java yang dipakai di project. Ya, tuh. Langsung berikutnya, sekarang kita bikin inisialisasi variabel. Bikin inisialisasi variabel instan ya. Nih, bikin variabel instan, kita lihat variabelnya apa aja ya, kita lihat LK-nya nih. Connection con, manggil si package connection sama default table model ya. Jadi kita buat ini connection con ya. Terus sama default table model. Ya.
Nih ambil dari yang ini nih, default table model ngambil dari package yang table. Connection ngambil dari package yang SQL connection. Nah, ini inisialisasi variabelnya. Ya. Ini ini nggak harus Bapak Ibu mau pakai jadi koneksi, mau pakai yang lain silakan. Begitupun untuk ini table, ini untuk table data. Ya. Oke, simpen dulu. Nah, itu udah jadi nih, inisialisasi variabel ya. Nah, lalu berikutnya kita balik dulu ke desain ya. Ini kita change dulu nih, lupa tadi. Belum dikasih nama ya. Change variable name yang table data, kita kasih nama aja table data. Ya. Kasih nama aja itu. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke source-nya ya. Ini kita akan buat void ya. Akan buat void. Nah, kita panggil aja dulu nggak apa-apa void-nya. Nih, void connect sama refresh table di form jurusannya ya. Kita buat di sini, kita panggil connect. Ini void nih. Ya, sama satu lagi itu refresh table. Ya. Yang connect sama ini karena belum ada, maka dia masih merah. Apa, biarin aja dulu. Ya. Tapi kan belum kita bikin, makanya dia merah. Si connect sama refresh table ini belum kita bikin, makanya dia merah. Ya. Apa, biar aja. Ya. Nah. Ya, connect sama refresh table. Oke. Kalau sudah kita buat ya, dia masih merah, biarkan karena belum ada. Nah, baru kita bikin void-nya. Void dari si connect sama refresh table-nya. Kita lihat lagi di LK-nya ya. Nah, baru buat ini nih. Void koneksi database ke aplikasi. Ini ada gambarnya. Void-nya itu langsung di bawahnya aja. Nah, ya, kita buat void connect ya. Udah kita copy aja yang ini ya. Kan udah saya copy ini. Nah, nanti saya jelasin si codingnya. Bentar, copy dulu. Void connect ini ya. Nah, ini kita buat. Copy dulu. Ya. Nah, ini kita buat aja di sini. Di bawahnya ini ya. Kita bikin void connect. Nah, maka langsung hilangkan errornya ya. Nah, void connect ini adalah untuk mengkoneksikan si aplikasi project kita, project penilaian siswa ini ke SQL. Ya, kalau yang di service ini kan kita sudah koneksiin, tapi bukan ke project. Nah, maka kita buat nih void connect ya untuk mengkoneksikan ke MySQL. Nah, maka dia pakai ini. Nih ya, sederhana aja. Ini JDBC MySQL, yang ininya itu localhost ya Bapak Ibu. 127.0.0.1 itu IP address-nya localhost. Kalau ini Bapak Ibu ganti dengan localhost pun boleh. Ya, tapi ada di beberapa PC yang dia nggak mau kalau ini localhost, maka biar aman kita pakai IP-nya. IP-nya localhost itu adalah 127.0.0.1. Ya. Nah, ini adalah DB-nya, database-nya. Database-nya kita apa? DB sekolah. Ya, sesuaikan nama database-nya apa. Nah, ini username, ini password. Ya. Nah, ini saya buat komen-komen dulu. Ini untuk koneksi MySQL ke Java. Admin. Ya. Nah, ini saya kasih lagi komen di sini. Ya. Ini menghubungkan localhost ya. Localhost terus username nama database dulu. Nama database, username sama password. Kayaknya ada di soalnya ini nih. Di mana? Di post-test kayak. Ya. Hati-hati nanti ada soalnya di post-test nih. Ya. Menghubungkan localhost nama database, username dan password ya. Yang localhost yang ini 127.0.0.1, DB sekolah ini adalah nama database-nya, root ini nama username, yang kosong password karena kita nggak pakai password. Password itu adalah maksudnya password pada saat kesininya, ya di PHP MyAdmin-nya. Ya, username ini username password yang di PHP MyAdmin. Ya, password database Pak Akbar. Tuh.
password masuk ke localhost PHP adminnya, gitu loh, ya. Nih, password masuk ke sininya nih, misal nih, ya. Ini kan username password. Ada masukin password ke sini kan kita nggak ada password, username-nya root. Nah, baru kita go, baru dia masuk PHP admin. Maksudnya itu, ya. Maksudnya adalah username dan password yang di SQL-nya. Nah, udah jadi nih, kita lihat ada error nggak? Nggak ada error kan? Nah, ini cuma warning aja. Ini try catch exception. Jadi kalau misalkan nanti dia nggak connect ke database-nya, akan muncul perintah error koneksi ke database. Sama ngasih tahu errornya apa. Nah, ini try catch. Kita pakai try catch ya. Kan sudah di sesi sebelumnya, yang try catch juga udah ada. Nah, maka berikutnya kita tinggal bikin ini, void yang refresh table. Ya, kita lihat void yang refresh table. Ini juga sudah ada di LK-nya ya. Kita buat void refresh table-nya. Nah, kita copy aja. Sudah saya copyin kok. Ini memudahkan pekerjaan Bapak Ibu. Ya, kita copy aja ini. Nah, sampai sini ya. Kita copy sini ya. Nah, di bawahnya aja langsung. Ya, langsung aja di bawahnya. Nanti komen-komennya belakangan. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ini TB Maple. Ini kita ganti dengan tabel data. Tabel data. Nama ininya. Nama yang ini, yang didesain ini, yang tadi nih, yang ini. Yang change variable name ini, yang nama tabel kita. Kan kita kasih namanya tabel data, ya. Maka kita sesuaikan ini tabel data, ya. Nah, ini saya jelasin dulu ya. Ini adalah untuk menampilkan semua data yang ada di tabel jurusan ya. Nanti kita tampilkan. Nah, ini kita kasih komen dulu. Ini untuk menampilkan isi tabel, menampilkan data pada tabel jurusan ya. Nah, ini kita ganti dulu. Kan itu yang saya copyin yang Maple ya. Saya salah copyin. Ini harusnya ID jurusan. Nama jurusan. Nah, ini pakai spasi, ini maksudnya nanti untuk membuat judul tabelnya. Nih, untuk membuat judul tabel di sini. Nih, ID jurusan, nama jurusan. Kalaupun ini Bapak Ibu ganti jadi kode jurusan nggak masalah. Ya, silakan. Ctrl S jangan lupa. Ya, nah ini. Nah, lalu berikutnya prepare statementnya manggil kon. Kon itu apa? Ini koneksinya tadi kan? Nih koneksi yang ini tadi, yang sudah terhubung kita panggil ke sini. Kita memilih si tabel jurusan. Kita ganti ini select bintang from jurusan. Kan MySQL-nya di sini. Select bintang from tabel jurusan. Kami menganggap bahwa Bapak Ibu sudah lancar coding database-nya. Nah, ini kan coding database nih. Select bintang from jurusannya. Nah, baru dia di-execute. Karena hanya ada isinya 2 field, maka ini cuman get string-nya cuman 2. Ya. Nah, baru dimasukkan ke dalam tabel data. Ya, kalau ada error dia pesen error. Nah, maka sekarang si replace table-nya udah nggak merah lagi ya. Kalau udah kita simpan. Ctrl S. Nah, ya. Jadi nanti itu untuk yang tabel data. Nah, sekarang selanjutnya kalau sudah jadi yang tabel data, maka langkah berikutnya adalah kita buat yang ini. Nih. Ya. Nah, menampilkan di tabel datanya. Nah, kita harus bikin dulu event-nya. Ya. Nah, menampilkan di tabel datanya, kita pilih event-nya ya. Kita pilih event di tabel data. Kita masuk ke desain ya. Lalu klik kanan di sini. Di yang tabel ya. Pilih event, pilih mouse. Ya, bukan action tapi mouse ya. Mouse klik. Nanti kan pada saat dia diklikkan ya. Mouse klik. Nah, kita lihat di sini ya. Langsung kita masukkan si codingnya yang ada di LK. Nih, yang ini ya. Untuk menampilkan dari tabel jurusan sama nama jurusan. Ya. Ini kita kan aja. Ya. Nah, ini ganti nih. Ganti ininya adalah tabel data.
Juga ganti tabel data. Ininya TF. Ini kecil. Ya. F. Jurusan. Tadi apa ya namanya ya lupa. Bentar lihat dulu ya. Kode jurusannya apa tadi? Pak. Nah, TF jurusan. Nah, kita ganti. Ini TF jurusan. Ya. Ini adalah nama yang ini. Nama fieldnya. Ya. Nama field kan dia gini. Dia mengambil isi kan kita nginput nih. Nginput di sini kode jurusan sama nama jurusan. Dia ngambil yang di text field jurusan sama di text field nama jurusan masuk ke sini ke tabel itu. Makanya kita panggil dia set text kan biasa ya, set text masukin ke tabel data. Si kode jurusan ada pada field atau kolom yang ke 0, lalu si nama jurusan di kolom yang ke 1. Ini kan hitungannya gini, dimulainya dari 0. 0 ya, kolom di title 1 ini artinya kolom 0, title 2 ini artinya kolom 1. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dimulainya dari 0. Maka di sini kita mulai dari 0. Ya. Mana yang di 0 adalah yang kode jurusan. Yang di 1 adalah yang nama jurusan. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau udah simpen ya. Langsung kita yang berikutnya lagi, kita lihat lagi ya. Nah, kalau sudah kita tinggal buat yang tombol tambah, ubah, hapus ya. Nah, kita buat yang tambah dulu. Kita buat yang tombol tambah ya. Tombol tambah ini kita masuk desain dulu, kita klik tambahnya, klik kanan. Biasa ini mah action perform ya. Kalau tombol mah biasa action perform ya. Nah, kalau sudah kita lihat lagi di si LK-nya ya. Kelihatan ada gambarnya, ada ininya kan? Tuh, action perform. Ini kita ambil aja perintahnya. Nih, sudah dikopiin kok. Bapak Ibu tinggal ngopiin aja ini perintahnya ya. Tinggal kita copy. Ctrl C. Ctrl C. Langsung ini kita buat ke sini. Ya. Nah, kita lihat yang salahnya apa, kita benerin. Nah, ini tadi kan, ini tadi namanya TF, nama jurusan, yang ini TF jurusan. Ya, sama ini juga TF jurusan. Ya. Oke, simpan. Itu ya Bapak Ibu ya. Oh, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Bentar, saya ngambil charger dulu. Enggak, ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Silakan. Sampai tombol tambah. Nggak ada. Nah, kalau udah tombol tambahnya udah nih, ya. Tombol tambah udah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Itu adalah tombol ubah ya. Nanti aja jalaninnya kita sekalian. Nah, kita masuk ke tombol ubah untuk mengubah datanya ya. Sama caranya kita klik desain, lalu tombol ubahnya kita klik kanan ya. Event action perform ya. Nah, langsung di sini kita masukin codingnya. Lihat aja di LK itu sudah saya kopikan kok ya. Nah, kalau ubah maka si coding SQL-nya kan update set ya. Coding SQL-nya adalah update set. Jadi Bapak Ibu enak nih, udah saya copyin tuh. Bapak Ibu tinggal ngopi-ngopi aja ke sini tuh ya. Nah, kalau masih ada salah kita benerin. Sama nih. TF jurusan ya. TF jurusan ini juga sama TF jurusan.
Ya. Oke, kalau udah simpen. Nah, ini yang untuk tombol ubahnya. Nah, lihat di sini perintahnya adalah update jurusan, set nama jurusan, where. Ya, kita lihat ID jurusan apa, kode jurusan di kita. Itu nama field di sininya. Di database kitanya apa namanya? Coba lihat. Ini adalah kode jurusan. Maka di sini kita ubah jadi kode jurusan. Tuh, ya. Nah, jadi samakan dengan si field database ya. Yang ini adalah perintah SQL, update jurusan, set nama jurusan, where, kode jurusannya sama dengan apa. Nah, gitu. Ya, dicek perintah-perintah SQL-nya sesuaikan dengan di yang database kita. Gitu ya. Nah, kalau ini udah udah, sekarang tinggal yang hapus, berarti ya. Nah, kita klik lagi desain. Kita lihat yang tombol hapus ya. Klik kanan, event action, perform yang tombol hapus ya. Nah, sekarang kita buat perintah yang tombol hapus data. Hapus data. Kita lihat di LK-nya. Nih, yang tombol hapus itu sedikit aja kok. Hanya dia delete aja. Ya. Nah, ini kita copy ya. Masukin ke sini. Nah, kita ganti, kita sesuaikan error-errornya ya. Set jurusan, select from jurusan, where, kode jurusan, gitu ya, OS. Nah, berarti sudah beres tombol tambah, ubah, hapus ya. Nah, ini sudah beres, ini kita kontrol S. Nah, maka langkah berikutnya kita lihat lagi LK-nya nih, disuruh ngapain lagi ya, gitu aja, tinggal dibaca ya. Form menu ini udah kita bikin tadi ya. Kalau sudah kita tinggal jalankan. Kita coba ya. Coba jalanin projectnya yang dijalanin, jangan si filenya. Kan ini di internal frame nggak bisa dijalanin. Ya, kita jalankan projectnya. Kita lihat yang ini ya, menu form jurusan. Nah, ya kita lihat. Kita lihat ini, kita gedein aja ya. Nah, tuh sudah muncul kan? Nah, artinya itu sudah benar. Kita tambahin ya, kita mau nambahin data nih. Nama jurusan, multi media. Klik tanda tambah. Itu dia ya. Langsung jadi ini si datanya dari sini. Misalkan kita tambahin lagi TSM teknik sepeda motor ya, tambah tuh kan. Misalnya ini mau kita ubah nih, kalau mau kita ubah kita pilih dulu di sini tuh, dia langsung muncul ya. Jadi kalau kita klik salah satu di table data, maka di fieldnya langsung muncul karena kita tadi itu sudah panggil kan, TF jurusan, TF nama jurusan. Nah ini tuh bagus programnya ya. Coba kita mengubah ini TSM, kita ubah TSM jadi sekarang namanya TBSM ya. TBSM teknik B-nya teh bisnis sepeda motor. Klik ubah jadi TSM. Klik dulu ubah. Diubah dulu. Klik ya. Teknik bisnis sepeda motor. Bisnis sepeda motor. Nah, itu ya. Jadi teknik bisnis sepeda motor ya. Ini primary key. Kalau primary key nggak bisa diubah, kan kode jurusannya primary key ya. Yang bisa diubah yang ini namanya, nama jurusannya. Nah, kalau misal mau ngapus, sorot dulu. Kita sorot dulu ini ya. TSM-nya kita pilih dulu, misalkan yang mau dihapus yang mana? Yang TSM mau dihapus. Udah nggak ada jurusannya, dihapus. Tinggal gitu, hapus ya. Kita nggak pakai message ya. Kalau Bapak Ibu menambahin message seperti kemarin, pakai apa? J option pen ya. Yang kemarin kita belajar J option pen.
Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, yang kita bikin pada diklat kali ini sampai ini aja. Nanti di LK-nya itu Bapak Ibu, di tugas LK-nya ya. Nih, di tugas LK 6, Bapak Ibu itu diminta untuk melengkapi yang belum. Yang belum itu kan jurusan udah ada. Ya, yang belum itu adalah data siswa, data mapel, sama data kelas. Ya, itu aja. Tuh, ya makanya nggak semua ini. Kenapa? Karena kita keterbatasan waktunya, ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal merefaktor dari yang jurusan. Nah, tinggal diedit-edit sesuaikan dengan si tabelnya, ya. Jadi caranya Bapak Ibu untuk membuat yang selanjutnya itu kan ada di sini ya. Nah, ini dibikin dulu menunya, data kelas, bikin dulu menu itemnya, terus bikin dulu formnya ya. Udah bikin formnya, Bapak Ibu bikin menu itemnya gini. Untuk formnya nggak usah bikin form baru dari awal, refaktor aja si jurusan, refaktor aja ini ya. Jadi Bapak Ibu caranya ini direfaktor untuk bikin kelas nih, misal sekarang mau bikin kelas, kita refaktor yang jurusan dengan catatan si jurusannya udah jalan dulu, jangan jurusannya belum jalan direfaktor, nanti error dua-duanya ya. Jalan dulu, jalankan, baru kita refaktor. Nah, kita refaktor yang jurusan, refaktor copy ya, refaktor copy tuh. Langsung di sini kita ganti dengan form kelas tuh ya, faktor. Nah, sekarang udah ada form kelas tuh, form kelasnya udah ada. Apa? Ngeganti aja ini judulnya jadi form kelas. Nah, jadi mudah membuatnya ya, form kelas. Terus ganti aja ini, jadi fieldnya kan ada namanya kode kelas, ganti jadi kode kelas. Tuh, kan jadinya cepet. Yang ini ganti jadi nama kelas. Ya, ada refaktor itu enak. Tuh, ya, langsung ganti ini namanya. Nih, change variable name. Jadi TF kelas. Oke, langsung ini ganti jadi TF nama kelas. Ya, oke. Langsung ininya ganti. Tuh, ya. TF kelas nama kelas. Udah. Nah, kalau udah masuk ke sosnya. Baru kita ganti-ganti nih sesuai dengan si SQL-nya apa. Nah, berarti tinggal mengganti ini kan. Ini yang diganti, kode kelas. Langsung yang ini ganti dengan nama kelas. Langsung yang ini ganti dengan select bintang from kelas. Itu enak codingnya ya. Karena ini udah menggunakan namanya tuh model view controller, Vicky. Tinggal ngeganti-ganti edit. Nah, ini mau dibikin program apa aja ya Bapak Ibu tinggal ngedit-ngedit. Refaktor edit. Gampang kan? Nah, tuh. Kayak ini sesuai tuh, langsung keganti nih, enaknya Java nih Bapak Ibu. Saya belum ganti nih kan, TF, tadi kan asalnya tab jurusan, sama tab nama jurusan. Begitu kita ganti di desain ini jadi tab kelas, maka di sosnya langsung jadi tab kelas sama nama kelas. Tuh, itu enaknya si Java. Ya, bukan promosi, ini fakta. Tuh, langsung tab kelas, nama kelas. Nggak capek-capek lagi. Tinggal mengganti ini aja fieldnya, nama tabel. Tuh, res, ya, selesai. Tuh, tinggal ganti nih, yang delete, kelas. Ini jadi kode kelas. Ini gampang codingnya. Ya, tuh, gitu caranya. Makanya si anak LKS nasional itu bisa cepet dia, karena dia tahu caranya. Gitu, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau udah jadi ini ya udah kita tinggal bikin di menunya, kita panggil. Mana menu ya? Kita bikin di sini menu item. Panggil ke sini. Masukin form kelas. Ya, kasih shortcutnya. Berarti ini nomor berapa? 3 ya. Kontrol gitu kan? Kita oke. Nah, udah gitu kita action form. Kan action perform.
Udah tinggal ini aja di copy yang atas tuh. Gampang. Kita copy ke sini. Nah, gitu ya. Ganti aja ini jadi form kelas. Tuh, ini form kelas. Nah, terus yang ini add data kelas. Ini kelas. Ini kelas. Selesai, beres. Dan nyampe 1 jam kan? Bikin yang kelas dengan refaktor yang jurusan. Gitu. Nah, kalau udah, apalagi kita cek lagi form kelasnya. Kalau ada yang belum. Ya, set nama kelas. Ini where kode kelas ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah tinggal kita jalanin projectnya, jalanin. Lihat yang nama kelas. Set. Data kelas, form kelas. Tuh, jadi kan? Nah, kita gedein aja. Tuh, udah ada tuh kan? Ya, mau ditambah kelasnya, misalkan ada kelasnya berapa, tambahin. Kan ini aja mau diubah ya. Kan ini mau diubah jadi RPL 0B. Kelas RPL 0B misalkan. Ya, ubah. Tuh, langsung berubah kan? Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi, ya, tambahin kode kelas TKJ 01. Nama kelas TKJ salah. Kelas 10 TKJ 01. Tambah dia. Ya. Kalau ini mau dihapus, tinggal klik hapus. Nah, gitu ya Bapak Ibu, tuh kan cepet. Dari refaktor yang jurusan. Nah, yang Bapak Ibu kerjakan hanya tinggal menambahkan data kelas, data mapel, sama data siswa. Udah itu aja dengan cara refaktor. Nah, itu untuk yang diklat kali ini. Nah, gitu Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kita sudah berhasil mengkoneksikan atau menghubungkan database. Kita sudah jadi programnya ini sampai muncul tambah ubah hapus sampai CRUD. Untuk 2 tabel. Bapak Ibu tinggal melanjutkan 2 tabel lagi, yaitu adalah tabel siswa dan tabel mapel. Yang nilai udah nggak apa-apa. Nanti pada saat Bapak Ibu kesini ke BMTI. Ya. Oh iya, yang minta untuk lengkapnya, ini Bapak Ibu. Yang yang sudah kami siapkan itu sebenarnya ada 100 berapa lembar ya? Saya lihat dulu ya. Oke. Nih, yang ini ada berapa lembar tuh? 111. 101. Ya, ada 101 lembar. Nah, ini Bapak Ibu, kita yang ini tuh nanti mau dibenerin dulu, karena untuk di penguatan kompetensi, jadi yang ini mohon maaf, kita nggak bisa share yang lengkapnya ini, tapi nanti yang saya share itu yang cara bikin reportnya 1 contoh, gitu ya. Gitu. Karena ini nanti ini sebenarnya jawaban untuk UKK-nya, gitu. Makanya nggak bisa di-share kalau yang ini, ya. Nah, nanti yang saya beri contoh, yang saya share kan mau minta sampai report. Nah, itu saya share di grup nanti ya, sampai ke reportnya. Tapi Bapak Ibu untuk yang LK6, Bapak Ibu buat sendiri sampai jadi ini data kelas, tadi kan ada contohnya data jurusan, data kelas udah, tambahin data kelas, data mapel sama data siswa, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Sampai setengah. Enggak? Ada pertanyaan? Dinyalain aja mic-nya.
Nyalain aja mic-nya, Pak. Enggak, silakan. Iya Bu. Oh iya Bu, Assalamualaikum Bu. Iya, Iya. enggak. Untuk membatasi Maxleng gimana ya Bu kalau di tekstil ya Bu? Text field. Iya. Kita sudah batasin dia di ini kan sebenarnya. Di mana? Di MySQL-nya, ya. Jadi kalau ini kita ini ya, nah mau dibatasin di text field-nya. Kita lihat di properties-nya ya. Text field. Ada nggak di sini? Max karakter. Kolom teks. Pas dari coding Pak, dari codingnya kita ini, kita apa namanya? Kita batasin si max length-nya di codingnya Pak. Kita buat coding untuk membatasin max length, nggak ada di propertiesnya. Oh iya Bu, nggak ada mesti pakai coding ya Bu ya? Klik codingnya. Ntar saya share aja ya. Ini kan dia cuma maksimum size-nya nih. Maksimum size dari ininya, panjangnya, bukan maksimum size dari isi karakter. Kalau yang ini nih, di sini tuh, ya. Itu harus dari si coding di sini, di source di sini. Nanti saya share aja sekalian, ya. Iya Bu, makasih Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Nah, Bapak Ibu ya, yang LK6 itu kan yang diupload cukup ketua kelasnya aja mengupload ya. Jangan lupa nanti di form yang, misalkan di form yang menu, boleh di form yang menu ini, nah ini ditampilkan untuk ini, nama-nama anggotanya di sini ya. Kalau ini kan pasti kelihatan, jangan di form yang ini, jangan di form yang loading. Kalau form yang loading kan jalan dia, nggak kelihatan nanti. Di form yang menu ya. Tambahin nama-nama anggotanya 1, 2, 3 siapa. Termasuk ketua kelompoknya. Supaya kelihatan. Jadi ketua kelompok, terus nama anggota. Nah, kita akan menilai itu di LMS-nya ya. Semua kita masukin berdasarkan si anggota kelompok itu ya. Nama-nama anggota kelompoknya. Nah, gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi yang ini nanti yang kita share di grup itu sampai contoh bikin satu report ya, sama tadi pertanyaan Pak Doni untuk membatasi si jumlah text field ini ya. Kan kalau misalkan 10 dia nanti ini maksudnya pertanyaan Pak Doni itu gini. Begitu ini kita jalanin ya. Kita jalanin, nah kita klik data jurusan, misalkan ya. Nah, ada kode jurusan itu kan kita batasin 10 misalkan. Jadi kalau kita masukin ini lebih dari 10 nggak bisa. Kalau ini kan masih bisa tuh, ya. Jadi dia cuma bisa sampai 10 aja udah. Gitu, ya. Nah, maka itu kita nggak bisa dari propertiesnya, tapi harus bikin resource-nya. Nanti bikin objek terus dibatasin. Bikin objek untuk si text field-nya. Ya, itu saya share sekalian di yang untuk bikin reportnya, ya. Gitu. Nah itu Bapak Ibu untuk materi kali ini ya itu isinya kita sudah berhasil menghubungkan antara si form jurusan ke tabel jurusan, form kelas ke tabel kelas. Bapak Ibu tinggal menambahkan form mapel dan form siswa dengan cara refaktor ini, ya gitu. Nah reportnya nggak usah dibuat nggak apa-apa karena nanti mau dibuat pada saat Bapak Ibu tahun depan dipanggil ke PMK PKBMT untuk ikut UKK dengan catatan lulus dulu ini. Makanya fokus dulu pada diklat ini. Tolong dibantu rekan-rekannya masih belum kumpul LK4,
LK5 itu hanya ketua kelompok, LK6 juga hanya ketua kelompok. Nah itu ya Bapak Ibu, itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, ya kita akhiri untuk materi yang ini ya, materi yang semua muah sampai alhamdulillah dari sesi 1 sampai sesi 6 sudah selesai ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada apa kesan-pesan mungkin Bapak Ibu. Kita akan foto bersama juga kata Pak Basmi. Ini saya kembalikan lagi ke Pak Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Baik, Bapak Ibu, Pak Basmi, Bu Melva, gimana? Ada yang mau disampaikan dahulu? Misi itu katanya apa? Evaluasi. Ya, siapa tahu ada pengumuman dari Pak Basmi, Bu Melva. Enggak, Pak Basmi, Bu Melva ada yang diumumkan tentang pengisian evaluasi diklat mungkin atau tentang post-test hari Senin? Silakan. Atau Bu Melva, Pak Basmi mau ada pesan-pesan kepada peserta atau peserta mau menyampaikan pesan-pesan silakan. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan dulu? Pesannya gimana? Pesannya gimana? Silakan. Pak Akbar, masih ada Pak Akbar? Halo Bu, selalu memantau dengan setia Bu. Oh iya. Pak Akbar sebagai ketua kelas mungkin ada yang ingin disampaikan kesan-pesan, silakan. Ada. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat instruktur, Bu Dwi, Pak Ferry, Pak Basmi, Ibu Melva, terima kasih selama ini sudah mendampingi kami dalam mempelajari materi pemrograman Java ini. Materinya luar biasa sekali dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kami terapkan ke siswi kami di sekolah. Kebetulan ini masuk, kalau di Kendari ini sudah mulai diterapkan new normal pembagian kelasnya. Jadi satu kelas itu rata-rata jumlahnya 34, 36, itu nanti dibagi 2. Jadi ya luar biasa juga. Teman-teman saya yang berjumlah 48 orang ya kemarin dari 50-an itu sudah berpartisipasi dengan luar biasa di grup. Kemudian ada yang japri, tanya-tanya. Jangan sampai putus kontak. Kita tetap bersama di grup ini sampai nanti kita insya Allah nanti dapat undangan ikut dipanggil ke BMTI, tetap bersama-sama. Kita masuk bersama, lulusnya juga tetap bersama-sama. Semoga tetap sehat selalu. Terima kasih kembali kepada Bu Dwi, Pak Ferry, Pak Basmi, Ibu Melva. Jangan jangan sampai ini, kami biasa sering chattingan bercanda Ibu, mohon maaf kalau ada bercanda mungkin berlebihan. Ya itu buat ini biar kami tetap semangat Bu. Pak. Tetap semangat. Materinya memang sangat menarik. Saya sangat suka sekali materinya. Dan tidak ada gading yang tidak retak. Begitu pula dengan kami. Jika selama ini ada banyak kekeliruan, mohon maaf. Ada yang teman-teman mungkin tidak terlambat absen.
kemudian ada yang ya bercanda mungkin berlebihan. Saya sebagai ketua kelas mewakili teman-teman saya di kelas JAPA B ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, sehat selalu, bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, di tempat yang berbeda, bukan lagi di Viko, tetapi bisa berjumpa langsung. Demikian Ibu, terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar. Sama-sama. Dari Pak Akbar. Ini kalau dari ibu-ibunya gimana? Biar kedengeran suara ibunya. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Saya di sini ibu-ibunya. Ibu-ibunya. Yang lainnya mana? Ibu, mangga silakan. Buka kameranya, Bu. Terus. Kabar sudah. Terakhir, Bu. Mm-mm. Semua kameranya. Ibu-ibu, silakan. Ibu-ibu ada siapa ya? Teh? Nyalain aja dong Ada Bu Ismi. merahnya. Ismi, ada Bu Ismi tuh, ada Bu siapa? Tasbih. Untukin. Atau gini, nyalain lagi, coba kalau saya tanya ke Pak Ramli, Pak Ramli udah kenal sama Bu Ismita belum? Sampai sesi 6. Pak Ramli? Pak Ramli Pak. Pak Ramli lagi menghayal. Lagi mengamun dengan. Udah Pak Akbar, udah apa namanya, dengan teman-temannya satu kelas 47 orang sudah ingat semua belum? Sejauh ini sih tidak semuanya sih, cuma saya hafal mukanya, sering saya buka apa namanya WA-nya. Oke, kalau gitu biar ingat karena ini terakhir topikon ya. Ya, siap. Masa yang 47 masih belum ingat sampai sesi ke-8. Coba dimain dulu semua videonya. Biar kita foto bersama tuh sama Pak Basmi. Ya, biar Ya, dihidupin dulu. kenalan lagi dari Biar awal. foto bersama. Ya, Pak. Apakah udah ya? Enggak Pak. Silakan. Ya, Ya, nyalain semua. nyalain semua. Bu Melpa minta tolong disebutin satu-satu biar Ya, baik. biar mereka menyampaikan pesannya masing-masing. Iya. Akhir Pak Bu. Agus Wahyudin, Andarica, Ibu Andarica, Bu Ica, mana Bu Andri Ica? Irawan, Andri Saksono, Pak Armon, dan Satu-satu. Tin. Pelan-pelan, maaf Ibu. Bu Melpa satu-satu biar menyampaikan Oh, pesannya dulu. ya, siap. Ya. Ibu Andarica, Silakan Ica tampilkan videonya. Ica nggak ada. Lihat ini, Bu. Ada. Andri Irawan, Oh, Andi Irawan. Andri. Hadir, Bu. Ya, nyalain. silakan Pak videonya. Ya, kamera. Udah nyala enggak, Bu? Ya. Nah, No. mana Pak? Tangannya. Lihat ini. Bu Andarica, tolong Bu. Bu Andarica nggak pernah muncul. Pak Armon, Pak Armon. Tadi ada Pak Armon. Pak Dadan, Buntin, Ibu Melpa, maaf sebentar. Ya. Kita dengar dulu pesan dari masing-masing ya. Karena masih ada waktunya kan, sedang bergunakan ya. Jadi ya, Bapak kan? Ya. Pak, nanti coba. Gimana Pak pesannya Pak? Kita dengar sambil kita foto bersama. Silakan Pak. belum semua Bu. Pak Soleh, Coba Pak, satu ada aja dulu. Andri coba. Coba Andri udah ada. Andri Irawan. Silakan Pak. Nyalakan videonya, nyalakan mic-nya. Silakan gimana kan Bapak?
Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dewi, Pak Peri, Pak Basmi, sama Bu Melva telah membimbing kami dalam kegiatan diklat daring ini pemrograman Java. Ya, sebenarnya ini baru pertama kali Bu saya ikutan seperti ini. Sangat terbantu sekali tentang materinya, LMS-nya dan yang lainnya dan mentornya sangat bagus sekali. Terus kepada Pak Akbar, terima kasih kepada ketua kelas Pak Akbar dan ketua kelompok membimbing kami juga. Itu untuk kelanjutannya saya harap juga saya pengen ikutan atau datang langsung ke BMTI gitu kalau misalnya diundang sama Bu Dewi atau ya yang lainnya. Terima kasih banyak Bu atas bimbingannya semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau saya suka canda di grup atau yang lainnya gitu seperti itu. Udah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jadi total kelupaan dirawat di Pak Akbar, Jumatan jam berapa di sana? ibunya mana ya? Ya, di Sulawesi sudah pukul 11.31. Setengah 12. Ya, Pak Armon, Pak Akbar, Pak Rafli. Oh ya, Bapak Ibu, udah mau Jumatan kan, jadi saya kembalikan lagi ke Pak Anies, silakan, Pak. Atau mau foto bersama dulu sebelum Bapak? Enggak? Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita kembalikan lagi ke Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Baik Bapak dan Ibu. Terima kasih telah bergabung dengan kami di mentoring terakhir ini ya. Jadi di pembahasan ini merupakan pembahasan terakhir atau pamungkas ya dari diklat dalam jaringan Kami dari admin juga pemrograman berbasis objek menggunakan Java. Ya. Baik Bapak Ibu, sebagai informasi jadi untuk LK4 Bapak Ibu masih ada 5 orang yang belum mengumpulkan tugas ya. Untuk itu yang 5 orang ini ditunggu sampai nanti jam 12 malam. Ya, jadi mohon bantuannya untuk teman-teman sekelompoknya yang tadi disebutkan di awal ya. Kemudian LK5 dikumpulkan sampai dengan besok Sabtu 20 Juni jam 12 malam, LK6-nya sampai Minggu jam 12 malam juga. Kemudian diakhiri kita dengan tes akhir. Bapak Ibu direncanakan sudah dijadwalkan ya, Bapak Ibu akan melakukan tes akhir tanggal 22 Juni mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian terakhir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Itu 11 waktu Indonesia Barat itu ditutup. Jadi kalau Bapak Ibu baru mengerjakan 10 menit langsung ditutup gitu ya. Jadi kita usahakan Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan mulai jam 9, paling telat jam 10 lah gitu ya. Gitu. Jadi semoga Bapak Ibu nanti lancar dalam mengerjakan tes akhirnya dan lulus semua. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan tes akhir jika Bapak Ibu sudah mengisi instrumen evaluasi. Ya. Instrumen evaluasi itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama itu evaluasi model dan media pembelajaran, kemudian evaluasi penyelenggaraan diklat. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah mengisi itu silahkan di checklist. Ya, itu otomatis nanti tes akhirnya Bapak Ibu bisa buka. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum melakukan itu belum bisa mengerjakan tes akhir. Gitu. Kemudian ya Bapak Ibu mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di kesempatan berikutnya baik offline maupun online lagi ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka secara langsung.
Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Sebelumnya Pak Basmi, Pak Beri, Ya. bentar. silakan. Email, Pak. Ya, silakan. Nah, Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Salam sehat buat kita semua. Deket-deketan. Baik, Bapak Ibu, saya Ada sensing Bu, 1 meter lebih harusnya Bu. kenapa Pak? Duduknya harusnya agak 1 meter lebih gitu. Bapak-bapak sudah steril Pak Basmi. Oke, Bapak Ibu, saya atas nama panitia sebagai admin di kelas Java B, saya dan Pak Basmi menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami sehingga semuanya berjalan dengan baik, administrasinya semua lancar. Dan Bapak Ibu, maaf apabila pelayanan kami selama kegiatan PKB Moda Daring ini banyak kekurangan, dan apabila ada kata-kata kami baik di grup WA atau Japri yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, kami mohon maaf. Nah, setelah postes nanti, kami berdua akan mengolah nilai Bapak dan Ibu, dan kami berharap dan kita semua berharap di kelas Japa B ini semuanya lulus dan tuntas sehingga mendapatkan sertifikat. Harapan kita semua juga semoga Bapak dan Ibu bisa bertemu kita kembali di BMTI di kegiatan selanjutnya yaitu UKK ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu untuk kegiatan postes nanti semoga Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang. Misalnya apa yang sudah Pak Ferry dan Ibu Dwi sampaikan tentang materi bisa Bapak dan Ibu jawab nanti di postes, dan harapan kita semua semoga kita semua sehat-sehat selalu dan bisa bertemu di BMTI. Jadi Bapak dan Ibu, saya sebagai admin di kelas Java dan B sekali lagi memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam melayani Bapak dan Ibu selama diklat PKB Moda Daring ini. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Basmi bisa menambahkan Bapak dan Ibu. Oke Pak, selamat siang semua. Ya. Kami berdua mengucapkan terima kasih kembali sampai pertemuan terakhir ini semua kita keadaan sehat. Jadi kami berdua mengucapkan kembali terima kasih dan selamat kita semua. Lain waktu kita bertemu lagi. Terima kasih. Mangga Pak Beri. Ya, baik. Terima kasih Bu Melva, Pak Basmi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mangga Pak Beri. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Akbar sebagai ketua kelasnya yang sudah sangat membantu kita ya. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu, semua atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada sikap maupun kata-kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Ini dikarenakan mungkin kita belum kenal secara fisik satu sama lain. Kalau sudah kenal, kita mengenal sifat dan sifatnya ya, gitu ya. Jangan lupa nanti juga Bu Melva, Pak Basmi, untuk penutupan nanti linknya mungkin diinformasikan lagi ya Bu. Ya. Jadi nanti penutupan jangan lupa tanggal 23 ya. Nanti linknya rencananya Bapak dan Ibu penutupan tanggal 23 jam 1:30. Ya. Nanti link penutupannya nanti saya share lagi di grup. Ya. Oke. Ya, siap. Ya. Baik Bapak, Ibu sukses untuk kita semua. Jangan lupa senyum hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu, Bu Dwi, Pak Basmi, Bu Melva. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan Bapak Ibu boleh keluar. Baik, kita ngambilnya ke sini. Kalau kita kasih keterangan, kan nggak ada input beasiswa.